Dalam setiap pendakian, saya pasti mendapatkan satu hal pelajaran yang penting. Salah satunya adalah ketika saya mendaki Gunung Gede ini. Di gunung ini, saya belajar bahwa kita harus lebih memahami karakter seseorang, terlebih jika orang tersebut belum pernah mendaki gunung. Kita harus lebih bersabar dalam setiap pertanyaannya, dalam setiap keluhannya, dalam setiap lambatnya berjalan. Ditambah lagi dengan keegoisannya yang akan muncul di saat lelah mendera. Di saat inilah, seseorang yang mungkin lebih berpengalaman harus belajar untuk lebih bersabar memahami teman sependakiannya. Di pendakian kali ini, saya mendaki gunung hanya berdua. Awalnya saya berencana hanya mendaki gunung sendiri, tanpa suami saya seperti biasanya. Kali ini, saya mendaki menggunakan jasa transportasi angkutan pendaki yang bisa dibilang terhitung murah. Dari Bekasi sampai base camp Putri, ongkosnya sebesar Rp150.000, itu sudah termasuk simaksi dan base camp. Saya tiba di base camp Putri sekitar pukul 2 dini hari. Setelah beristirahat sebentar, pagi harinya kami pun mulai bersiap untuk melakukan perjalanan pendakian Gunung Gede melalui jalur Putri. Oh iya, sekedar info, mungkin untuk yang belum tahu seperti saya, karena saya terakhir kali mendaki Gunung Gede ini melalui Putri ataupun Cibodas itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Kalau untuk saat ini base camp di sekitaran Putri ataupun Cibodas cukup banyak, dan rata-rata base campnya adalah rumah warga ataupun warung-warung di sekitar area Gunung Gede. Dan sekarang pun kalau kita melakukan pendaftaran untuk pendakian Gunung Gede, kita bisa melakukannya via online di websitenya ataupun bisa langsung datang atau offline. Karena jasa base camp ini mereka juga sudah termasuk menyediakan untuk simaksi, istirahat untuk para pendaki, dan juga makan. Untuk biaya base campnya rata-rata sekitar 75.000 itu sudah termasuk dengan simaksi, surat sehat, kemudian tempat istirahat pendaki, untuk mandi ataupun cas handphone. Dari base camp ke tempat simaksi kurang lebih sekitar 10-15 menit. Di jalur ini kita masih akan melewati ladang-ladang penduduk dan juga rumah-rumah penduduk. Setelah pos simaksi, kita akan mulai memasuki area hutan yang sebelumnya jalur yang kita lewati itu berupa bebatuan kecil atau berupa kerikil yang memang di Gunung Gede ini sudah terlihat rapi untuk jalurnya sendiri. Makanya gunung ini merupakan gunung favorit biasanya untuk area sekitar Jabodetabek, karena memang selain dekat juga karena treknya tidak terlalu sulit. Kalau untuk pemula mungkin gunung ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi karena selain treknya sudah jelas dan juga memang dari bawah sampai atas pun kita akan banyak melihat warung. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah air karena memang di Cibodas ini airnya cukup berlimpah, dan juga memang kita bisa langsung beli di warung-warung sekitaran di jalur pendakian Gunung Gede. Dari pos simaksi menuju pos 1 memang jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer, 1-2 kilometer. Waktu tempuhnya itu sekitar 2-2,5 jam. Oh ya, sebagai catatan, kalau saya ini berjalan dengan sedikit lambat karena banyak istirahat juga, dan karena juga teman sependakian saya adalah pertama kali mendaki gunung. Jadi kami memang berjalan dengan cukup santai.
Oh iya, seperti yang saya bilang di awal, kalau gunung ini memang banyak sekali warung, jadi biasanya warung-warung ini akan banyak banget terlihat di jalur. Tapi jangan sampai kita salah bahwa kadang warung itu kita berpikir kalau dia itu adalah pos. Tapi sebenarnya warung itu memang bukan pos. Jadi biasanya kita nyebutnya pos bayangan. Dari pos 1 menuju pos 2 ini jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 400 meter. Estimasi perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi sebenarnya tergantung kitanya ya, kalau untuk estimasi perjalanan itu kadang ada yang jalannya cepat, mungkin lebih cepat waktunya, ada yang jalannya memang lambat, biasanya memang lebih lama. Oh iya, info lagi, kalau memang di gunung ini air memang ada, akan tetapi untuk di jalur putri air hanya ada di Surya Kencana. Jadi selama dari pos bawah sampai dengan Surya Kencana itu kita tidak akan menemukan sumber mata air. Dari pos 2 menuju pos 3 menurut saya ini adalah pos yang paling terberat, jalur trek yang terberat di jalur putri. Selain akar dan jalurnya juga lumayan cukup terjal. Jadi kalau untuk yang baru pertama kali mendaki Gunung Gede via Putri, mungkin lebih banyak disiapkan untuk fisiknya karena memang ini akan cukup melelahkan, apalagi kalau kita membawa beban yang cukup berat. Dari pos 2 menuju pos 3 ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 900 meter. Akan tetapi karena memang treknya yang cukup terjal dan juga treknya yang cukup banyak dengan akar-akar pohon, jadi biasanya estimasi waktunya pun lebih lama. Saya kemarin menempuh sekitar 2 sampai 2,5 jam untuk dari pos 2 menuju pos 3. Dari pos 3 menuju pos 4 Simpang Mangleber, jalurnya sebenarnya hampir sama dari pos 2 menuju pos 3 dan waktu tempuhnya juga sebenarnya hampir sama. Karena memang dari pos 3 ke 4 ini adalah trek yang terberat di jalur gunung ini, yang lumayan bikin banyak pendaki yang mengeluh di jalur ini. Memang jalur ini agak sedikit sulit, apalagi kemarin itu pas saya lewat jalur ini sudah mulai berkabut. Dan memang karena gunung di daerah Jawa Barat itu identik dengan hujan, jadi memang rata-rata hampir di setiap gunung di Jawa Barat itu pasti kita akan menemukan hujan ataupun berkabut. Biasanya kalau hujan saya lebih senang karena biasanya lebih hangat, karena kalau hanya berkabut saja dinginnya lebih menusuk. Dari pos 4 menuju pos 5 alun-alun Surya Kencana, kemarin saya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam sampai di batas ini adalah batas terakhir atau pos terakhir di Gunung Gede melalui Putri. Jadi setelah dari pos 5 ini kita akan langsung melihat Surya Kencana, hamparan padang Edelweiss yang cukup terkenal di Gunung Gede ini. Setelah dari alun-alun Surya Kencana Timur, kami berjalan menyeberangi alun-alun Surya Kencana menuju alun-alun Surya Kencana Barat, dan kami melanjutkan untuk membuka tenda dan untuk camp malam ini. Oke, untuk lanjutan perjalanannya akan saya lanjutkan di video berikutnya.
Tonton terus channel saya dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video dari info-info gunung yang saya berikan. Terima kasih.